Di media sosial seringkali kita melihat postingan-postingan yang arahnya ke ghibah, adu domba, fitnah, kebencian, dan lain-lain. Nah, sebenarnya sebatas mana disebut ghibah itu? Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Rasulullah SAW bersabda bahwa idza dzakarta akhaka bima yakrahu faqad ightabtahu. Ketika engkau mengatakan hal-hal tentang keadaan saudaramu yang mana itu jika kamu ungkap kawanmu itu, saudaramu itu enggak suka, maka itu disebut ghibah. Sesuatu yang dibenci orang lain, dan jika kamu ungkap orang lain itu tidak suka atau benci, maka itu disebut ghibah. Misalkan, oh orang ini hitam dan orang itu enggak suka disebut hitam, maka ini namanya ghibah. Lalu sahabat bertanya, bagaimana kalau sesuai dengan kenyataan, ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, idza kana fihi ma taqulu faqad ightabtahu wa illam yakun fihi ma taqulu faqad bahattahu. Apabila yang kamu ucapkan itu sesuai kenyataan orang tersebut, maka itu disebut ghibah. Kalau enggak sesuai kenyataan disebut fitnah. Jadi membicarakan keburukan orang lain atau keadaan orang lain yang sesuai kenyataan orang tersebut itu disebut ghibah. Kalau yang dibicarakan nggak ada pada orang tersebut disebut fitnah, sama-sama dosanya. Bahkan Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah, setelah didatangi seorang wanita yang mohon maaf pendek, setelah wanita itu pergi, Sayyidah Aisyah berkata, pendek sekali orang itu. Maka langsung ditegur oleh Rasulullah, kamu telah berdosa ghibah wahai Aisyah. Terus Sayyidah Aisyah berkata, aku sekedar mengatakan apa adanya sesuai dengan kenyataan yang ada padanya. Rasulullah bersabda, kamu telah mengungkapkan kejelekannya. Artinya, walaupun keburukan ini ada pada kenyataan pada seseorang, jika kamu ungkapkan seseorang itu nggak suka, ini disebut ghibah. Berbeda lagi kalau nggak ada kenyataannya, ini malah lebih parah lagi, ini namanya fitnah. Rasulullah itu ketika Isra Mi'raj itu diperlihatkan keadaan neraka, ada orang yang disiksa, salah satunya adalah orang yang disayat tubuhnya, kemudian dagingnya disuruh dimakan oleh orang tersebut. Disuruh dimakan oleh orang yang disiksa tersebut. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, apa itu? Kemudian Jibril menjawab, itu adalah mereka adalah umatmu yang mengejek atau menjelekkan orang lain. Jadi orang yang mencaci orang lain atau yang menghibah orang lain itu dosanya nanti di akhirat disuruh untuk memakan dagingnya sendiri. Dagingnya disayat kemudian disuruh untuk memakan dagingnya tersebut. Dan banyak riwayat hadis yang mengatakan bahwa orang yang ghibah itu sama dengan memakan daging saudaranya. Itu banyak riwayat seperti itu. Bahkan di Al-Quran pun di dalam surat Al-Hujurat ayat 12 disebutkan, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu izdanibu katsiran minadzon. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah dari kalian kebanyakan dari prasangka buruk. Itu enggak boleh kita suudzon, harus dijauhi, enggak boleh suudzon. Inna ba'dadzonni ismun, karena sebagian dari prasangka buruk itu adalah dosa. Berprasangka buruk kepada orang lain itu adalah dosa. Wala tajassasu, dan janganlah kalian tajasus. Tajasus itu apa? Tajasus adalah mencari-cari kesalahan orang lain. Mencari-cari kesalahan orang lain yang belum nampak, mencari-cari informasi tentang keburukan orang lain, itu namanya tajasus. Dan ini hukumnya adalah dosa. Wala yaktab ba'dukum ba'do, dan janganlah kalian menghibah sebagian dari saudaramu. Ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah kalian suka jika kalian makan daging saudara kalian yang telah mati? Maka kan kalian enggak suka. Wattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim, karena Allah itu maha menerima taubat dan maha penyayang.
Jadi dari ayat ini disebutkan bagi orang yang beriman ini nggak boleh suudzon, nggak boleh tajasus, mencari-cari kesalahan orang lain, mencari informasi keburukan orang lain itu nggak boleh, berdosa. Dan tidak boleh ghibah, karena ghibah itu sama dengan memakan daging saudaranya. Dan juga di dalam kitab Tanbihul Ghafilin disebutkan ada tiga majelis, 3 perkumpulan yang mana 3 majelis ini dijauhkan dari rahmat Allah. Yang pertama adalah majelis yang di situ isinya menceritakan kekayaan atau harta dunia. Suatu perkumpulan yang di situ hanya menceritakan kekayaan atau harta dunia. Yang kedua adalah majelis yang di situ isinya untuk yang penuh dengan gelak tawa, yang isinya hanya tertawa-tawa. Yang ketiga adalah majelis yang isinya untuk ghibah. Nah, 3 majelis ini di dalam kitab Tanbihul Ghafilin adalah majelis yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana cara kita meminta maaf dari dosa ghibah? Di dalam kitab Minah Husaniyah juga disebutkan dalam kitab Tanbihul Ghafilin ini bahwa jika orang yang dighibah itu pernah, misalkan Anda pernah ghibah seseorang dan orang yang kamu ghibahi itu pernah dengar, pernah mengerti bahwa kamu itu telah ghibah, maka kamu harus meminta maaf kepada orang yang dighibahi. Namun jika orang yang kamu ghibah itu belum mengerti atau nggak ngerti kalau kamu ghibah, maka nggak usah meminta maaf langsung, karena nanti malah terjadi perselisihan. Jadi solusinya adalah kamu harus perbanyak sedekah. Yang sedekah ini pahalanya ditujukan kepada orang yang kamu ghibahi, dan kamu perbanyak memintakan ampunan kepada orang yang kamu ghibahi. Jadi itu cara menebus dosa orang yang ghibah. Kemudian lagi cara menebus dosa orang yang berbuat fitnah adalah di sini cara taubatnya orang yang berbuat fitnah di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Yang pertama adalah menarik kembali kabar bohong yang telah kalian sampaikan. Kabar bohongnya ditarik kembali. Yang kedua, minta maaf kepada orang yang difitnah. Kemudian yang ketiga adalah minta maaf kepada Allah, minta ampunan kepada Allah atas perbuatan fitnahmu. Jadi itu tentang fitnah dan ghibah dan serta cara tobatnya. Dari kami sekian, kalau belum paham bisa ditanyakan di dalam komentar. Jangan lupa untuk subscribe channel Mustafa TV. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.